sahabat bahasa, pernahkah kamu membuat surat resmi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi maupun organisasi, misalnya undangan, surat edaran, surat pemberitahuan, dan sebagainya. Surat resmi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai bukti tertulis hitam di atas putih, terutama dalam surat-surat perjanjian. 2. Sebagai alat pengingat karena surat dapat diarsipkan dan dilihat lagi jika diperlukan. 3. Sebagai bukti sejarah seperti dalam surat perubahan dan perkembangan suatu instansi. 4. Sebagai pedoman kerja seperti surat putusan atau surat instruksi. Serta 5. Sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan kawan bicaranya. Agar efektif, surat harus memiliki beberapa kriteria, yaitu pesan jelas, tujuan tegas, struktur logis, isi ringkas, informasi lengkap, tata letak menarik, bahasa santun, dan perhitungan tepat. Ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menulis surat resmi untuk menjaga kesan profesional loh. Kira-kira apa saja ya? Berikut ini 4 kesalahan dalam penulisan surat resmi yang jarang diketahui. 1. Penulisan lampiran, satu berkas dan satu lembar. Apa bedanya? Bedanya jika merujuk pada jumlah halaman, gunakan lembar. Lalu jika merujuk pada kesatuan dokumen, gunakan berkas tanpa peduli berapa lembar di dalamnya. 2. Penulisan tanggal. Jika sudah tertera alamat pada kop atau kepala surat, kita tidak boleh menulis nama kota sebelum tanggal. Selain itu, tanggal tidak boleh disingkat atau ditulis dengan lambang bilangan sesuai urutannya, seperti contoh yang keliru berikut. Contoh yang benar adalah 3. Penulisan alamat tujuan surat. Saat menulis tujuan surat, cukup gunakan YTH titik tanpa kepada, tulis PT tanpa titik, dan tulis alamat dengan urutan yang tepat. Jika amplop surat sudah memuat alamat lengkap, kamu cukup menulis nama kota atau tempat penerima surat saja. 4. Penulisan paragraf isi dan penutup dalam isi surat. Dalam paragraf isi berikut, setelah kata pada tidak perlu diikuti dengan tanda titik 2, karena kalimatnya dianggap belum selesai. Ini contoh yang benar. Berikutnya penutup. Kritiknya pada atas perhatiannya harus diganti dengan kata sapaan seperti Bapak, Ibu, Saudara, karena akhirannya digunakan untuk kata ganti orang ketiga, sedangkan penerima surat adalah orang kedua. Perlu diketahui juga bahwa surat resmi menggunakan laras bahasa bisnis yang menuntut ketepatan dan keseragaman. Oleh karena itu, pilihan katanya bersifat baku dan teknis. Tak hanya itu, penulisannya pun harus tertib, mengikuti kaidah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Sekilas tampak sepele, tetapi detail kecil seperti yang telah disebutkan dapat memengaruhi kesan yang terbentuk. Sebab surat yang baik bukan hanya menyampaikan informasi, melainkan juga mencerminkan profesionalisme dan meninggalkan kesan positif bagi penerimanya. Dengan mengetahui dan menghindari keempat kesalahan tersebut, kamu bisa meningkatkan profesionalisme dalam penulisan surat resmi. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Salam literasi.